Siapakah sebenarnya Antichrist? Mari kita simak bersama-sama. Dalam lipatan waktu, tersembunyi sebuah konsep yang menggetarkan imajinasi umat beriman selama 2000 tahun. Sebuah figur yang menjadi antitesis dari segala yang suci. Dia disebut dengan banyak nama: sang penentang, manusia dosa, binatang dari jurang. Tapi yang paling dikenal adalah Antikristus. Apakah dia seorang penguasa dunia yang akan datang? Sebuah sistem global yang menindas? Ataukah simbol dari kecenderungan terburuk manusia untuk memberontak melawan sang pencipta? Dari mana konsep ini berasal? Bagaimana pemahamannya berkembang sepanjang sejarah? Dan yang paling penting, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari peringatan-peringatan kuno ini? Marilah kita mulai dari sumbernya. Kata Antikristus pertama kali muncul dalam tulisan Rasul Yohanes di akhir abad pertama. Dalam bahasa Yunani aslinya, Antikristos mengandung dua makna: yang melawan Kristus atau yang menggantikan Kristus. Bagi Yohanes, ini bukan hanya tentang seseorang di masa depan, tetapi tentang sebuah roh, sebuah sikap hati. Setiap roh yang tidak mengaku Yesus, tulisnya, tidak berasal dari Allah. Inilah intinya. Antikristus adalah penyangkalan terhadap inkarnasi, penolakan bahwa Allah telah datang dalam daging manusia. Dan Yohanes dengan sedih mencatat bahwa banyak Antikristus telah muncul pada zamannya sendiri. Namun benih nubuat ini telah ditabur jauh sebelumnya. 700 tahun sebelum Yesus lahir, Nabi Daniel menggambarkan seorang raja yang akan mengucapkan perkataan yang menentang Sang Maha Tinggi. Seorang penguasa yang meninggikan diri di atas segala Allah. Di sini kita melihat pola yang akan berulang. Kesombongan manusia yang mencapai puncaknya dalam pemberontakan ilahi. Rasul Paulus melanjutkan tema ini. Dalam suratnya kepada jemaat Tesalonika, dia memperingatkan tentang manusia durhaka yang akan duduk di bait Allah dan menyatakan diri sebagai Allah. Dan akhirnya, dalam penglihatan apokaliptik Yohanes di Pulau Patmos, muncul gambar yang paling mengerikan. Seekor binatang yang keluar dari laut dengan 10 tanduk dan 7 kepala, dan seluruh dunia menyembahnya. Di sini konsep Antikristus mencapai bentuknya yang paling lengkap: kekuatan politik, agama, dan ekonomi yang bersatu dalam pemberontakan melawan Allah. Ketika gereja memasuki abad-abad pertama, setelah para rasul, para bapak gereja mulai merenungkan makna nubuat-nubuat ini. Irenaeus, murid dari murid Yohanes, melihat Antikristus sebagai penggenapan nubuat Nabi Daniel. Dia bahkan merinci, Antikristus akan berasal dari suku Dan yang akan menganiaya orang-orang kudus selama 3,5 tahun. Memasuki abad pertengahan, pemahaman tentang Antikristus menjadi cermin dari ketakutan zaman. Joachim dari Fiore, seorang rahib abad ke-12, bahkan membagi sejarah menjadi 3 zaman dan meramalkan kedatangan Antikristus sebelum zaman Roh Kudus dimulai. Dan kemudian datanglah masa reformasi, masanya Martin Luther, yang melihat penyimpangan dan penjualan surat pengampunan dosa. Dari seluruh nubuat, muncul sebuah profil yang konsisten. Pertama, Antikristus adalah pemersatu dunia, bukan hanya penguasa politik, tetapi pemimpin sistem global yang mencakup ekonomi, agama, dan budaya. Kedua, dia adalah penipu ulung, menggunakan tanda-tanda dan mukjizat palsu untuk meyakinkan dunia. Ketiga, dia adalah penghujat, secara terbuka menentang Allah dan menyamakan diri dengan ilahi. Dan keempat, dia adalah penganiaya, menargetkan mereka yang tetap setia kepada Allah yang sejati. Dan konsep ini telah melompat dari halaman kitab suci ke budaya populer global. Dari film The Omen, yang menampilkan Antikristus sebagai anak yang dikorbankan, hingga serial Left Behind, yang menggambarkannya sebagai sekjen PBB yang karismatik. Dalam novel-novel Dan Brown, Antikristus menjadi bagian dari konspirasi sejarah. Ini menunjukkan sesuatu yang mendalam. Manusia modern masih terpesona oleh figur ini, masih merasakan daya tarik gelapnya. Ada satu pesan yang konsisten dari Yohanes: ujilah segala sesuatu. Jangan percaya begitu saja pada setiap klaim mukjizat, setiap ajaran baru, setiap pemimpin karismatik. Ujilah dengan kebenaran yang telah diberikan. Karena pada akhirnya, pertarungan melawan Antikristus dimulai dengan pertarungan melawan penipuan dalam hati kita sendiri. Dalam semua diskusi tentang Antikristus, kita tidak boleh melupakan kebenaran yang lebih besar, bahwa kuasa Kristus lebih besar dari semua penentangnya, bahwa terang mengusir gelap, bahwa kematian dan kebangkitan Yesus telah menentukan akhir dari cerita ini. Antikristus dalam segala bentuknya adalah kekalahan yang sudah dijamin. Jadi, apakah Antikristus itu? Dia adalah peringatan abadi, peringatan bahwa kuasa bisa korup, bahwa karisma bisa menyesatkan, bahwa kemajuan teknologi tanpa kebijaksanaan spiritual bisa menjadi alat penindasan. Dia adalah cermin yang menunjukkan kepada kita kecenderungan manusia
untuk menciptakan Allah palsu. Antikristus bisa berwujud bangsa, ideologi, uang, atau bahkan diri kita sendiri. Kita harus pandai dalam menyikapi antikristus, waspada tetapi tidak paranoid, berpengetahuan tetapi tidak spekulatif. Karena iman yang sejati bukanlah tentang ketakutan akan antikristus, tetapi tentang kepercayaan kepada Kristus. Terima kasih telah menyertai perjalanan pemikiran ini. Tetaplah kritis, tetaplah setia, dan tetaplah berada di jalan Kristus. Dari semua konsep antikristus yang ada, ketahuilah bahwa antikristus yang paling berbahaya adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan, tapi tidak melaksanakannya.